Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Raihanun. Kelas PBAC, kelas PBA 4C, Fakultas Tarbiyah Pendidikan Bahasa Arab di Institut Agama Islam Hamzanwadi II. Tahun ajaran 2019-2020. Di sini saya akan membahas tentang rehabilitas instrumen dari buku Metodologi Penelitian Ilmiah, yaitu dosen pengampu saya ialah Zainul Arifin MPD. Baik, saya akan memulai untuk menjelaskan mulai dari pengertian rehabilitas instrumen. Rehabilitas instrumen adalah suatu derajat kepercayaan atau keadalan dari instrumen pengumpalan data yang mampu menghasilkan hasil pengakuan yang relatif sama dari waktu ke waktu, walaupun instrumen tersebut digunakan dalam waktu dan responden yang berbeda, tapi dalam kondisi yang sama. Simple. Yang digunakan untuk pengujian rehabilitas instrumen adalah dilaur daripada sampel yang sedang diamati, meskipun suatu instrumen adalah pernah diuji tingkat rehabilitasnya kepada subjek atau responden lain. Instrumen tersebut harus tetap dilakukan pengujian rehabilitas ulang pada subjek dengan tujuan mengukur koefisien rehabilitasnya untuk menentukan apakah instrumen tersebut layak atau dapat dipercaya untuk menghasilkan hasil pengukuran yang relatif sama pada suatu kejadian atau variabel pada saat penelitian dilakukan. Baik, itu menurut itu pengertian tentang rehabilitas instrumen. Sekarang pendapat menurut para ahli tentang rehabilitas instrumen adalah yang pertama dari Azwar. Menurut Azwar adalah suatu pengukuran yang mampu menghasilkan data yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi yang disebut sebagai pengakuan yang reliable. Yang kedua yaitu menurut Widoyoko. Ini menurut Widoyoko tentang instrumen adalah instrumen yang dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tetap atau konsisten. Ini maksudnya jika instrumen itu dikatakan tetap apabila hasil yang didapat itu konsisten atau tetap. Rehabilitas dibagi menjadi dua, rehabilitas internal dan eksternal. Rehabilitas internal adalah diperoleh hanya melalui satu kali pengukuran data untuk instrumen yang skornya diskrit atau 0, dan maka tingkat rehabilitasnya dapat dicari. Maksudnya di sini adalah instrumen internal ini satu kali uji pengukuran data dan tingkat rehabilitasnya itu dapat dicari. Terus rehabilitas eksternal. Rehabilitas eksternal, pengujian rehabilitasnya eksternal dapat dicari dengan menggunakan metode tes berulang dan metode bentuk variabel. Metode bentuk berulang dan metode bentuk variabel. Ya, kita akan masuk ke dalam pembagian rumus internal. Rumus variabel internal yang pertama namanya adalah rumus Sherman atau Brown Split Hart, yang dimana RI sama dengan
2RB plus 1 bagi 1 plus R2 dengan keterangan RI sama dengan reliabilitas internal seluruh instrumen dan RB korelasi produk momen antara dua belahan pertama dan belahan kedua. Contohnya di dalam tabel ini adalah contoh dari di atas dari rumus RI yang dimana X dan Y, X kuadrat, X4 dan hasilnya itu XY, yang dimana keterangan X nya adalah belahan awal untuk nomor butir 1, 2, 3, 4 dan Y adalah belahan akhir untuk nomor butir 5, 6, 7, 8. Nah, kita masuk ke rumus yang di bawah. Ini rumus untuk yang di atas. Penjelasan rumus yang di atas. Kita udah masuk ke dalam rumus. Jadi indeks koreksinya baru menunjukkan hubungan antara dua belahan instrumen, maka untuk memperoleh indeks reliabilitas dihitung menggunakan rumus Superman-Brown, yaitu R1 sama dengan RI sama dengan 2RB dibagi 1 plus RB, di mana RI reliabilitas internal seluruh instrumen, RB korelasi produk momen antara dua belahan pertama dan kedua, dan hasil dari contoh di atas adalah RI sama dengan 0 dan RI adalah 0,706. Nah, dari hasil di bawah, setelah diperoleh nilai indeks reliabilitasnya, maka selanjutnya dibandingkan dengan tabel R produk momen dengan jumlah N responden yang sama pada taraf signifikansi 1% atau 5% sesuai dengan yang telah ditentukan. Misalnya, jumlah responden yang digunakan sebanyak 10 orang, nilai R tabel yang diperoleh pada taraf signifikansi 5% sebanyak 0,632. Pengambilan keputusannya yaitu apabila nilai R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel, R hit lebih kecil R tab, maka instrumen tersebut katakan reliable, dan sebaliknya apabila nilai R hitung lebih kecil dari tabel hit lebih kecil dari R tab, maka instrumen tersebut tidak reliable. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliable karena RI lebih besar dari R label. Selanjutnya rumus reliabilitas internal yang kedua, yaitu rumus Rulon, di mana RXX sama dengan 1 min SD kuadrat per XX kuadrat, yang dimana XD kuadrat adalah variasi perbedaan skor kedua belahan dan XR kuadrat adalah variasi skor tes, dan D adalah perbedaan skor kedua belahan. Kita lanjut ke rumus reliabilitas internal yang kedua.
yang ketiga yaitu KR min 20. Jadi rumusnya adalah KR sama dengan KR sama dengan R K bagi K min 1 dalam kurung SR kuadrat sigma FR XR sigma RX kuadrat. Keterangannya K jumlah item dalam instrumen, PI profesi banyak subjek yang menjawab pada item ke-1, Q 1 sama dengan P, dan ST kuadrat sama dengan variasi total. Rumus selanjutnya yaitu rumus KR21 dengan keterangan jumlah K sama dengan jumlah item dalam instrumen, M min skor total, ST 2 variasi total. Yang dimana rumusnya adalah RI sama dengan M plus M min 1 dalam kurung M min MK min M plus MT kuadrat. Dan hasil yang diperoleh dengan rumus KR20 dengan KR21 ternyata beda. Memang hasil yang diperoleh dengan menggunakan rumus KR20 cenderung menghasilkan yang lebih besar daripada rumus KR21, sehingga saran peneliti menggunakan rumus KR20 untuk mendapat nilai koefisien reliabilitas yang lebih baik daripada menggunakan rumus KR20. Nah, rumus internal yang selanjutnya, rumus point, yaitu dengan keterangan MKX sama dengan min kuadrat antara subjek, MK ins sama dengan min kuadrat interaksi, dan RI adalah reliabilitas instrumen, yang dimana di sini diterangkan di dalam foto, yaitu cara mencarinya dengan cara pertama, menggunakan menghitung jumlah kuadrat total JK dengan rumus JK1 sama dengan sigma XI kuadrat min T tot kuadrat min N, dengan keterangan DBR sama dengan derajat bebas total, yaitu dengan cara menghitung jumlah kuadrat item atau butir subjek dengan rumus JKB sigma TKB kuadrat bagi KB min T total kuadrat min N, dengan keterangan DB sama dengan kebesaran butir atau B-1. Yang ketiga, menghitung jumlah kuadrat ratel atau kolam dengan rumus JK K dalam kurung R sama dengan sigma T TKR kuadrat dibagi N TKR min T total kuadrat min N. Dengan yang keempat, menghitung kuadrat interaksi JK dengan rumus JK ins sama dengan JK T min JK B min JK
jika JKS dihitung jumlah kuadrat, selanjutnya masukkan ke dalam tabel variasi. Dengan kemudian masukkan ke rumus Hoyle 1941 dengan rumus Rx sama dengan 1 min MK ins dibagi MKX. Rumus selanjutnya adalah rumus alpha Cronbach dengan keterangan R11 yaitu reliabilitas instrumen dan K banyaknya butir atau pertanyaan. Dengan rumus yang di bawah ini, dan kita masuk sekarang ke reliabilitas eksternal, yaitu metode tes berulang dan metode bentuk paralel. Di sini reliabilitas eksternal dibagi menjadi dua, yaitu tes berulang dan tes paralel. Yaitu tes berulang maksudnya instrumen akan diuji reliabilitasnya, maka pengajiannya dilakukan berapa kali atau berulang-ulang sampai mendapatkan hasil reliabilitas yang baik. Maksudnya itu kita mencari hasil yang tes berulang-ulang ini sampai berulang-ulang kali sampai kita menghasilkan hasil yang paling maksimal. Itulah namanya tes berulang. Yaitu terus tes bentuk paralel, yaitu instrumen diuji reliabilitasnya dengan menggunakan bentuk paralel terdiri dari dua buah instrumen disusun dengan menggunakan bahasa atau pertanyaan yang beda, tetapi maksud dan tujuan dari instrumen tersebut adalah sama, yaitu terkait dengan masalah yang akan diamati. Maksudnya di sini adalah kita menggunakan dua buah instrumen yang akan menggunakan bahasa atau pertanyaan yang akan diuji. Baik pertanyaan-pertanyaan itu berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Dengan tujuannya sama, yaitu tujuan yang diamati tersebut. Mungkin ini dari saya, penjelasan dari saya tentang reliabilitas instrumen. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.